Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Eldi Nur Hidayat Arman dengan NIM 203111573. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping bisnis internasional. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa materi dari bisnis internasional. Di antaranya yang pertama ada keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen. Ada manajemen strategis internasional, lalu ada aliansi strategis internasional, ada strategi memasuki pasar luar negeri, pemasaran internasional, dan yang terakhir ada manajemen operasi internasional. Dalam bisnis internasional terdapat keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen. Bagaimana perusahaan mencapai keunggulan kompetitif? Untuk mencapai keunggulan kompetitif dapat melalui lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi sumber daya trio, kompetensi unik, dan kemampuan inovatif. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi perubahan faktor pace dan respon cepat perusahaan akan perubahan lingkungan. Kemudian, dalam bisnis internasional terdapat manajemen strategis internasional. Manajemen strategi internasional adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengembangan, dan implementasi strategi organisasi di tingkat global. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya dan aktivitas bisnis secara holistik untuk mencapai tujuan perusahaan dalam konteks pasar global. Selanjutnya, dalam manajemen strategi terdapat perbedaan antara strategi dan taktik, yaitu strategi berfokus pada keseluruhan organisasi atau bisnis dan melibatkan pengalokasian sumber daya secara umum. Sedangkan untuk taktik dapat berkaitan dengan aspek-aspek fungsional atau operasi tertentu dari organisasi seperti pemasaran, produksi, atau sumber daya manusia. Dan adapun proses manajemen strategi internasional, yaitu manajemen strategi internasional melibatkan perencanaan, implementasi, dan pengendalian keputusan strategis dalam lingkup internasional. Proses ini terdiri dari beberapa tahap yang melibatkan analisis lingkungan global, penetapan tujuan bisnis global, pengembangan strategi, dan implementasi serta evaluasi strategi tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang aliansi strategi internasional. Aliansi strategi internasional merujuk pada hubungan kolaboratif antara dua atau lebih entitas, seperti negara, perusahaan, atau organisasi internasional yang bekerja sama dalam suatu kerangka strategis untuk mencapai tujuan bersama. Adapun manfaat dari aliansi strategi internasional yaitu dapat meningkatkan posisi dan kinerja perusahaan di pasar global. Selain itu, terdapat tantangan dalam aliansi strategi internasional, yaitu negara-negara yang terlibat dalam aliansi strategis mungkin memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Tantangan ini dapat muncul ketika satu negara berupaya memajukan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan negara-negara lain dalam aliansi. Strategi memasuki pasar luar negeri dibagi menjadi 3 kategori: mode masuk,
yaitu mode ekspor yaitu beresiko rendah, keuntungan rendah, dan kontrol terbatas. Selanjutnya dilakukan strategi mode entry, yaitu pengaturan institusional yang dilakukan perusahaan saat memasuki pasar luar negeri dan mengekspor produk dengan melibatkan pembuatan produk di satu negara dan penjualannya di satu atau lebih negara asing. Pengekspor dapat diklasifikasikan sebagai pengekspor langsung maupun tidak langsung. Pemasaran internasional. Dalam pemasaran internasional, terdapat konsep yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di berbagai negara. Pemasaran internasional menjadi relevan dengan meningkatnya globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional, dan perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis di pasar global. Kemudian fungsi dari pemasaran internasional yaitu untuk membantu perusahaan memahami dan merespon dinamika pasar internasional sehingga dapat berhasil beroperasi dan bersaing di level global. Adapun strategi dalam pemasaran internasional, strategi pemasaran internasional melibatkan perencanaan dan implementasi kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa di pasar global. Strategi pemasaran internasional dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu memahami karakteristik pasar global, perilaku konsumen, dan kebijakan ekonomi negara-negara target, identifikasi segmen pasar yang relevan dan menyesuaikan produk atau pesan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan setiap segmen, dan melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja pemasaran internasional dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan kondisi pasar atau kebijakan. Dalam bisnis internasional terdapat manajemen operasi internasional. Adapun ruang lingkup dari manajemen operasi internasional yang meliputi yaitu perencanaan operasi internasional, proses merencanakan dan mengelola kegiatan operasional suatu perusahaan di lingkungan internasional, pengorganisasian operasi internasional atau cara perusahaan mengorganisasikan dan mengelola struktur internal mereka untuk beroperasi secara efektif di pasar global. Pengarahan operasi internasional, proses pengelolaan dan pengarahannya terhadap aspek-aspek tertentu yang melibatkan operasi bisnis di pasar global, dan pengendalian operasi internasional yaitu proses mengawasi, mengelola, dan menilai kinerja operasional perusahaan di pasar global. Kemudian dalam manajemen operasi internasional memiliki perbedaan yang menjadi tantangan, yaitu diantaranya perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan hukum dan peraturan, dan perbedaan nilai tukar mata uang. Strategi yang digunakan dalam manajemen
Operasi internasional meliputi strategi global, strategi multidomestik, strategi transnasional, dan strategi internasional. Terima kasih.